hingga hari ini, hingga jam ini mereka tidak proaktif atau tidak kooperatif memenuhi undangan kami. Nah, Bawaslu memang dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan memaksa karena istilahnya juga undangan. Namun kami berharap mestinya kooperatif lah supaya permasalahan ini clear. Namun demikian ya sudah, karena nggak datang, akhirnya tetap kita akan lanjut dan kami masih sementara standby. Mudah-mudahan ya kita bisa selesaikan paling tidak ya dari pihak Bawaslu. Jadi alurnya nanti setelah memang disepakati, maka proses ini akan beralih ke penyidikan, akan ditingkatkan sampai ke penyidikan. Nanti bagaimana, apakah dalam waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik bisa naik P21, ya kita tunggu. Itu yang jelas kami dari Bawaslu sudah berupaya untuk menghadirkan, untuk memberikan keterangan klarifikasi tambahan, namun ternyata tidak kooperatif. Jadi ya mau diapakan, karena memang kami tidak punya daya paksa untuk itu. Maka ini ada kesepakatan bahwa kami akan tindak lanjuti untuk ke tingkat penyidikan. Ya. Dan di dalam video itu siapa-siapa saja Pak yang diundang yang tidak hadir? Ya semua. Ya siapa itu Pak? Siapa-siapa? Ya kan wartawan kan tahu itu siapa-siapa yang Enggak Pak, artinya dari tegas saja Pak. Yang dimaksud ini kan artinya barang ini kan masih belum artinya kita kan nggak bisa menyebutkan identitas seseorang atau nama-nama seseorang. Ya kalau kita pihak penyidik saja kan juga nggak semudah seperti itu. Kalau dipanggil Pak, ya dipanggil tidak hadir. Dari kelompok mana? Dari kelompok mana aja Pak? Dari partai berapa orang? Dari partai, dari ya orang yang ada di video lah. Bakal calon bupati Pak. Ya antara lain. Tapi sama sekali belum ada yang hadir. Nggak ada. Bakal calon juga? Nggak ada. Gitu. Jadi pemanggilan pertama kali Pak atau? Udah kedua kali. Kedua kali. Dua kali. Dua kali pemanggilan tidak ada yang hadir. Nggak ada. Tidak ada yang hadir. Iya. Pak, itu berapa orang sih Pak yang dipanggil dalam video itu berapa? Sementara 4 orang. 4 orang Pak ya? Ya. Termasuk dengan cabutnya itu? Ya. Bisa disebutkan identitas bakal calon bupati inisial? Ya kan teman-teman wartawan juga udah tahu lah. Tidak personal, kita sudah tahu Pak. Hanya kan paling tidak kita harus mendapatkan Ya secara itulah. resmi dari Bawaslu. Artinya kan yang pernyataan-pernyataan itu kan saya kira rekan-rekan wartawan sudah mengikuti. Kenapa mesti harus kami menjelaskan lagi? Inisialnya saya Pak, inisial. Ya. Inisialnya siapa itu Agus? Yang pertama itu HM, kemudian RF, lalu S, yang terakhir F. Ya. Itu keempat orang yang sudah kami klarifikasi pertama, lalu kedua dan ketiga tidak hadir. Jadi kalau misalnya dari situasi 2 kali yang diundang itu, teman-teman wartawan bisa terjemahkan seperti apa konteksnya. Seperti begitu. 4 orang itu dari mana? Partai 2 ya? Terus yang 2-nya dari mana Pak? Ya mungkin tim suksesnya lah. Tim sukses Pak ya? Ya. Tim sukses. Begitu. Pak, mungkin mau dipertegas lagi dari 4 orang itu sama sekali tidak ada yang hadir ya? Tidak ada. Jadi ya, kontak personnya pun tidak bisa dihubungi. Tidak bisa dihubungi Pak ya? Jadi sebelum undangan ini disampaikan itu sudah ditolak. Ini ada klarifikasi lagi kan kira-kira gitu. Oke kan gitu. Ternyata begitu hari hanya kita kontak-kontak udah nggak bisa masuk. Berarti Bawaslu kecewa dong Pak dengan Ya terus terang lah. Tapi Kecewa, Pak. bagaimana lagi kan gitu. Karena memang kami tidak punya upaya paksa kan. Namanya juga undangan. Boleh hadir, boleh tidak, mungkin seperti itu kah? Jadi ceritanya sudah dilimpahkan ke sentra Gakumdu ya? Oh sudah, jadi dari awal kan Itu sentra sejak kapan Pak? ya, Sejak kapan diserahkan ke sentra Gakumdu? ya sejak dinyatakan temuan ini informasi awalnya dijadikan meningkat menjadi temuan. Nah dari sejak dikatakan ini
ini temuan kan gitu, itu sudah langsung didampingi oleh Sentra Gakumdu. Jadi Bawaslu melimpahkan ke Sentra Gakumdu. Nah, dari unsur Gakumdu inilah, dari Bawaslu sendiri ada, dari penyidik ada, dari kejaksaan ada. Nah, kita olah ini kan kira-kira gitu. Berarti setelah 7 hari proses penyidikan bisa langsung ditetapkan tersangka. Ya, nanti penyidikan ini kan langsung akan mengarah ke situ. Ke tersangka. Iya. Pak, kira-kira proses seperti ini dari Bawaslu ini apakah mempengaruhi proses pentahapan pemilu Pak, pilkada? Bagaimana? Kira-kira dengan terhambatnya dengan pemanggilan ini apakah akan sedikit mengganggu pentahapan pilkada ini Pak? Saya kira tidak, karena tahapan kan tetap jalan terus, dan ini saya proses sampai naik P21 maupun sampai pengadilan pun kan harus menunggu putusan yang inkrah. Kan gitu. Jadi nggak mengganggu tahapan jalan terus, Bawaslu jalan terus, kan kira-kira seperti itu. Pak, mungkin publik bisa tahu dari hasil penjejakan Bawaslu dengan adanya temuan awal ini apa-apa saja, Pak? Ya, artinya ada indikasi atau ada dugaan tentang pelanggaran pemilu. Ada dugaan ke arah itu. Pelanggaran pemilu Pak? Ya. Indikasinya? Ya, Bukankah kemarin di awal seperti Pak Kordi mengatakan bahwa sudah memanggil bersangkutan sabuknya untuk Klarifikasi. datang dengan ya, sudah, para pengacara? sudah. Tapi kan ini kan ada istilahnya klarifikasi tambahan untuk mendalami supaya ini lebih konkret, kan kira-kira gitu. Jadi 2 kali itu kali pemandikan undangan mereka hadir, kemudian yang kedua kali dan ketiga tidak hadir. Panggilan pertama itu Pak, yang dipanggil siapa saja Pak? Apa cabut saja atau semuanya yang ada dalam video itu? Semuanya Pak ya? Iya. Hadir semua pada waktu itu? Ya, 44 hadir. 44 hadir. 44 hadir. Justru itu kita ingin mendalami yang 44 itu bagaimana. Nah, tentunya nanti penyidik lah yang akan mengembangkan permasalahan ini. Pak, Pemanggilan kedua yang tidak hadir mereka ya. Ya, Berarti ada tiga proses pemanggilan ya Pak. Pemanggilan pertama hadir, pemanggilan kedua dan ketiga tidak hadir, seperti itu Pak. ya pemanggilan kedua ini lah yang tidak hadir, kan kira-kira gitu. Sesuai dengan ketetapan per Bawaslu, berapa lama waktu yang diberikan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sebuah Ya itu 3 hari. Kalau tidak selesai 3 hari ditambah 2 hari, jadi 5 hari. Maka hari ini terakhir lah untuk kami limpahkan ke pihak penyidik. Pak, kemarin itu kan ada sentra Gakumdu provinsi datang. Ya. Apakah dalam rangka ini Ya memperkuat termasuk lah itu, Pak? supervisi namanya supervisi. Jadi beliau lah yang memberikan, yang mengarahkan dan ya memberikan motivasi lah, namanya supervisi, kan kira-kira gitu. Bahwa ini bisa ditingkatkan ke penyidikan begitu. Ya beliau nggak memutuskan demikian, artinya itulah kewenangan kami untuk yang penting kan ini loh arah-arah, jadi arah-arahnya seperti itu, tapi keputusan akhir tetap di Sentra Gakumdu Kabupaten Merauke. Pak, dengan tidak hadirnya ini apakah mempengaruhi pada saat penetapan calon nanti Pak tanggal 24, 23? Saya kira tidak. Tidak ya? Tidak, karena prosesnya kan lain. Itu kan ranahnya KPU. Apakah itu ditetapkan? Saya kira tahapan itu tidak akan mempengaruhi. Karena proses ini tetap jalan. Karena intinya bahwa proses ini seandainya sampai bisa P21 atau sampai di persidangan pun, ini baru bisa dilaksanakan kalau telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kan kira-kira gitu. Jadi silakan jalan, tapi jangan kaget kalau nanti kelak sudah ada putusan yang ingkrah, kira-kira gitulah. Dibatalkan. Ya bisa lah, karena undang-undang mengatakan demikian kok. Sampai ada putusan ingkrah atau berkekuatan hukum tetap, itulah istilah-istilah gitu. Oke, Pak, mungkin terakhir kemarin juga Pak Divisi Hukum ikut mungkin melakukan pengecekan keabsahan ijazah para bakal calon ini. Ya. Nah, itu seperti apa hasilnya, Pak? Informasinya Ya, salah nanti satu kita bakal akan sampaikan, ini kan namanya laporan pengawasan kan tidak bisa kami publikasikan. Kami akan sampaikan ke komisioner. Nah, kalau belum sampai ke komisioner, belum pleno, kita mau buka di sini ya, itu bagaimana kan kira-kira. Itu termasuk apa
Hasil pengawasan itu kan termasuk informasi yang dikecualikan, kan kira-kira gitu. Pleno pun kalau belum diumumkan itu juga masuk informasi yang dikecualikan. Termasuk hasil klarifikasi segala ini kan juga termasuk informasi yang dikecualikan. Jadi nanti tunggu saja sampai di mana, yang mohon bersabar, mudah-mudahan Bawaslu kita bisa mewujudkan harapan-harapan masyarakat pada umumnya. Itu saja.